Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman. Alhamdulillah, mampu kita hitung nikmat waktu, ilmu, harta, sehat, kesempatan, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang terus diberikan rasa syukur dan diberikan kekuatan untuk menjaga dan terus meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabiin, tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang baik ini di bulan Rabiul Awal, melewati pertengahan, tentunya kita memasuki akhir bulan Rabiul Awal. Semoga Allah senantiasa mudahkan setiap aktivitas kita, aktivitas ibadah kita tentunya. Juga alhamdulillah kembali malam ini Allah pertemukan kita dalam salah satu kegiatan rutin kita, kegiatan kajian online. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kegiatan kita menjadi kegiatan yang istiqomah, kegiatan yang memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita, terutama manfaat ilmu yang juga terus seiring bertambah ilmu juga bertambah amal, juga semoga meningkatnya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita semua, guru saya Ustadz Gunur Syihabuddin yang telah hadir kembali pada malam hari ini setelah lama tidak bersua. Malah saya alhamdulillah sempat bertemu langsung karena beliau mengisi kajian subuh di masjid di tempat saya, alhamdulillah beberapa kali. Hatur nuhun Ustaz, syukur jazakallah kasumpingan anak. Jazakallah. Juga para jamaah sekalian, hatur nuhun yang istiqomah hadir, keluarga besar Asyifa Unpad, keluarga besar FK Unpad, keluarga besar Unpad, dan juga seluruh kaum muslimin wal muslimat yang Allah takdirkan, Allah mudahkan hadir bersama Masjid Asyifa pada malam ini. Semoga menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon maaf kepada para jamaah sekalian, setelahnya kita kemarin kajian online bersama Ustaz Abdul Fattah, sehingga saya membahas tentang bagaimana cara memuliakan Ahlul Bait. Seharusnya Ustadz Gun mengisi itu pada minggu lalu, namun qadarullah anak saya sakit sehingga harus dirawat, dan juga dilanjutkan saya juga qadarullah diberikan ujian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih belum membaik sih. Mohon doanya semoga Allah sehatkan kami sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kemarin jadi diliburkan dulu kegiatannya, dan alhamdulillah Ustadz Gun berkenan untuk menggeser jadwalnya sampai pada malam hari kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita sama-sama tidak lupa niatkan lillahi ta'ala. Semoga aktivitas ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kegiatan talabu ilmi kita dimudahkan untuk Allah berikan rezeki berupa pemahaman untuk kita semua. Dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, insya Allah tema yang sangat relevan dengan kita. Ini masih bulan Rabiul Awal, orang-orang nyebutnya bulan Mulud. Tidak jarang kita mendengar, melihat, mengetahui beberapa kajian yang memanfaatkan momentum Maulid Nabi ya, memanfaatkan momentum Maulid Nabi. Itu hal yang sangat baik, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingat bagaimana sosok luar biasa yang penuh cinta kasih, yang telah berjuang mengorbankan segala halnya untuk kita semua sampai kita duduk
beribadah pada malam hari ini hidup dengan begitu nyamannya, alhamdulillah adalah atas perjuangan pengorbanan beliau yang sangat mencintai kita umatnya, sangat mencintai kita saudara-saudaranya, dan banyak terbukti dari peran-peran kisah beliau dalam sirah yang sering kita dengar. Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam, bagaimana perjuangan dan penderitaan beliau, dan bagaimana beliau mendoakan kita semua, saudara-saudaranya, sampai dengan akhir zaman. Dan bahkan beliau pun berjanji bahwa jangan sampai umatnya tidak ada yang masuk surga. Sampai beliau memastikan kepada malaikat Jibril agar kita terjamin semuanya umatnya yang termasuk surga. Dan terkait tema yang akan dibahas pada malam hari ini, tentu barangkali kalau ke kisah tentang kajian Sirah Nabawiyah, insya Allah mungkin jamaah Syifa sudah sering ya, sudah mafhum, sudah banyak mengenal jejak-jejak Sirah Nabi, apalagi di memasuki penghujung Rabiul Awal ini mungkin sudah beberapa kali mengikuti kegiatan kajian Maulid Nabi barangkali insya Allah. Dan pada malam hari ini temanya akan dibahas secara khusus. Temanya mungkin akan agak sedikit nyintruk barangkali ya, mudah-mudahan tidak tersintruk kitanya gitu ya, mudah-mudahan tidak tersintruk gitu, mudah-mudahan. Karena ternyata ketika kita mencintai sesuatu, tentu perlu pengorbanan, tentu perlu perjuangan, tentu perlu bukti. Apa buktinya? Ketika kita mencintai anak kita, mencintai istri kita, tentu ada buktinya, ada perjuangannya. Dan ini bagaimana cinta kita kepada yang mulia Rasulullah SAW, yang sangat tidak diragukan, cinta Rasulullah pada kita itu jauh melebihi cinta siapapun yang mencintai kita, bahkan cinta ibu kita sendiri kepada kita. Dan sudah sejogjanya, sewajarnya kita sebagai umatnya yang begitu telah merasakan luar biasa jasa beliau, kita membalas dengan cintanya kepada Rasulullah SAW. Namun cinta seperti apa sebetulnya yang diinginkan Rasulullah SAW, karena Rasulullah sudah tidak ada di hadapan kita. Apa yang diharapkan Rasulullah dari kita sebagai umatnya, sebagai bentuk cintanya, cinta kita kepadanya. Dan tema yang akan dibahas adalah bahaya kita mengaku cinta tetapi tanpa amal. Nah, insya Allah semoga tema ini akan menjadi bekal untuk kita, menjadi penguatan untuk kita. Semoga cinta kita kepada Rasulullah SAW mampu kita buktikan, kita iringi dengan amal-amal yang senantiasa dicintai oleh Rasulullah SAW. Baik, langsung saja kepada guru kita, Ustadz Guntur Syihabuddin. Bahaya cinta tanpa amal, waktu dan medianya kami persilakan, mangga Ustadz. Baik, termohon. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Udah lama itu. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Quran surah Ali Imran, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi SAW. Ya, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salawat dan salam ikhwati iman rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kerabatnya, para sahabat, para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya.
Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus ya berusaha memantaskan diri di sisa usia yang masih Allah berikan kepada kita, di kesempatan yang masih Allah anugerahkan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang solih, hamba-hambanya yang solihah, menjadi umat nabinya yang bermutabaah kepada sunnah-sunnahnya, dan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa tetap teguh berada di jalan tersebut ya, karena dua hal itu yang bisa menyelamatkan kita nanti sampai kita selesai berjuang di dunia, sehingga kita ditempatkan sebagaimana mestinya ya, dalam tanda petik, karena by default Allah Ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah tentu ada pahalanya. Ibadah tentu ada tujuannya. Artinya by default Allah itu menginginkan kita untuk kembali ke tempat di mana pertama kali Bapak kita Adam alaihissalam ditempatkan, yakni di surganya. Nah, akan tetapi ikhwatu iman, manusia ini diberikan kecenderungan untuk memilih. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam Quran surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kami berikan potensi manusia, potensi fujur ya, potensi buruk, kemudian potensi takwa, dan ini tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena ujian itu kehidupan itu penuh dengan ujian. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian ya, untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling bagus amalnya ya. Dan orang yang paling bagus amalnya tentu saja akan mendapatkan reward yang istimewa. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah dalam Quran surah Yunus. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, berusaha, bermujahadah, ya menjadi orang-orang yang terbaik, berperan menjadi aktor terbaik ya, mengikuti skenario yang Allah buat ya, yakni beribadah itu, maka Allah berikan pahala al-husna, yakni surga. Waziyadah, dan tambahannya. Nah, tambahannya apa? Kata para ulama, tambahannya adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Jadi ikhwatu iman ya, by default sesungguhnya Allah itu menginginkan kita menjadi ahlul jannah. Nah, dalam kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mencoba ya mengingatkan diri kita sendiri ya, terutama saya sebagai yang menyampaikan materi ya. Kadang-kadang kita sering lupa bahwa Allah itu menurunkan, mengutus ya seorang rasul, seorang nabi yang bertugas untuk mubasyirin wa mungzirin, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan supaya kita itu senantiasa berada di on the right path gitu ya, atau on the right track ya. Kita berada di jalur yang benar, kita berada di track yang benar, tidak melenceng ke sana, tidak melenceng kemana-mana ya, tetapi berada di jalur yang lurus. Kenapa? Karena tadi tujuan kita diciptakan untuk ibadah, dan reward dari ibadah itu adalah surganya Allah Ta'ala. Nah, karena ini momentum Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan, dan ini menjadi hari besar tentu saja ya, menjadi anugerah terbesar dengan diutusnya Rasulullah ke muka bumi ini menjadi nabi terakhir bagi kita semua. Dan kita beruntung ya, sebetulnya kita dilahirkan di zaman sekarang, tidak di zaman Nabi. Karena boleh jadi kalau kita dilahirkan di zaman Nabi, belum tentu kita menjadi seorang muslim ya. Boleh jadi kita menjadi Abu Jahalnya ya. Boleh jadi kita menjadi Abu Lahabnya. Kenapa? Karena tadi kecenderungan manusia itu terkadang mengikuti syahwat logikanya, mengikuti syahwat fikirnya. Betul, manusia dikasih pikiran, tetapi kadang ketika keimanan itu didominasi oleh akal pikiran, maka kecenderungan mengikuti hawa nafsu, kecenderungan mengikuti akal itu bisa mencelakakan kita ya.
Makanya tidak sedikit orang-orang pintar. Abu Lahab itu Bapak Ibu ya, itu Abul Hakam, gelar Abu Lahab itu Abul Hakam itu. Abu Jahal itu Abu Hakam, tapi dalam Islam dia disebut Abu Jahal. Kenapa? Karena bodoh secara akidah, bodoh secara keimanan. Padahal dia itu orang yang dikenal sebagai orang yang sangat pintar, orang yang sangat bijaksana. Makanya alhamdulillah kita dilahirkan di zaman sekarang, lahir dalam kondisi Islam, ya. Kemudian kita menerima ajaran Islam sebagai doktrin, karena memang keimanan itu mau tidak mau ya memang doktrin, ya, walaupun ada hal-hal yang memang kita harus cari hikmah, ya, cari manfaat, fadilah. Tetapi sebagai orang yang beriman, maka tentu saja syarat pertama itu adalah qabul sami'na wa ata'na, ya. Nah, Nabi SAW diutus untuk diikuti, ya, yang akan membimbing kita sebagaimana yang Allah inginkan. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 31 tadi, Allah Ta'ala katakan, katakanlah wahai Muhammad, ya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ya, ikuti aku. Ya, kenapa? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, banyak di antara mereka yang mengakui atau mengatakan cintanya kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau orang-orang, bahkan orang-orang musyrik sekalipun, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka tahu, ya. Mereka menjawab Allah, seperti disebutkan di dalam Quran surah Luqman, ya. Tetapi ketika Nabi SAW diutus sebagai nabi terakhir bagi mereka, maka banyak di antara mereka yang menolaknya, begitu kan? Nah, artinya cinta mereka kepada Allah itu palsu, ya, cinta mereka kepada Allah itu tidak benar. Nah, begitu pula kita sebagai kaum muslimin, ya, banyak di antara kita bahkan ada aliran sesat yang disebut dengan ingkarus sunnah, ya, mereka menolak sunnah. Mereka hanya menerima Al-Quran. Katanya sunnah itu banyak terkontaminasi, ya. Padahal kalau kita mau jujur, ya, tidak semua hadis-hadis Nabi SAW itu dhaif, ya. Ada juga Sahih Bukhari yang sudah terverifikasi dengan baik, ya, diakui oleh jumhur ulama, ya, sebagai berita dari Nabi SAW yang sahih, yang terverifikasi, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Begitu pula dengan kitab-kitab hadis yang lainnya yang sudah banyak ditakhrij oleh para ulama hadis sehingga bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Tetapi ya begitu, yang namanya fitnah dunia, ya, fitnah syahwat, ada orang-orang yang mengikuti syahwatnya, mengikuti akalnya, sehingga menolak hadis dengan berbagai macam alasan, tidak mau mengikuti hadis-hadis Nabi SAW. Ya, bagaimana mungkin dia bisa sholat dengan benar kalau tidak mengikuti hadis, betul tidak, ya? Nah, makanya ini menjadi poin pertama, ya, yang harus kita garis bawahi, bahwa selamatnya kita, ya, menjalankan hidup di dunia ini dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Nah, Maulid atau bulan Rabiul Awal itu seringkali dijadikan oleh sebagian orang sebagai sarana pembuktian cinta katanya, ya. Tetapi apakah hanya sebatas itu pembuktian cinta? Ya, tidak cukup dengan itu, ya. Apalagi kalau misalkan dengan pembuktian yang salah, seperti banyak saudara-saudara kita, ya, kaum muslimin yang merayakan Maulid Nabi, ya, dengan berlebih-lebihan, dengan sikap yang gulu, ya, sampai pakai alat kenceringan, gendang, ya, segala macam. Kemudian sholawat dekolaborasi dengan nyanyian, gitu kan. Jadi dari mana asalnya ini? Dari mana asalnya hal seperti itu, ya? Cenah konon katanya cinta, tapi cinta yang seperti apa yang diinginkan Nabi SAW, ya. Nah, ikhwati iman rahimani rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan di dalam Quran surah Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena iman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai azab Allah. Dan ini juga sebagai bentuk ujian, ya.
ujian bagi seseorang yang hanya sebatas mengaku cinta kepada Allah, tetapi atau kepada Rasulullah SAW ya, dalam konteks ini cinta kepada Rasulullah, tapi ketika dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, kemudian ada ujian, ada cabaran, disebut ini, disebut itu, dia menganggap bahwa itu bagian dari azab. Nah ini juga kan tidak make sense ya, tidak benar ya orang-orang yang ingin menghidupkan sunnah Nabi, tetapi ketika ada celaan, ada hinaan, kemudian dia menganggap, ah masa sih kita menghidupkan sunnah Rasul tapi kita dapat cacian, dapat makian dan seterusnya. Ya lihat bagaimana Nabi SAW ketika beliau itu menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Padahal yang disampaikan risalah Allah Ta'ala. Ya, yang disampaikan adalah firman Allah, wahyu Allah. Tapi kenapa Rasulullah SAW mendapatkan celaan, mendapatkan ujian, bahkan diusir dari tempatnya? Ya, yang salah apa? Yang salah bukan firman Allahnya. Yang salah bukan kalau kita menghidupkan sunnah Rasul, bukan sunnah Rasulnya yang salah. Tetapi itulah yang namanya kebenaran selalu ada godaannya, selalu ada tantangannya. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Furqan Allah Ta'ala mengatakan, Rasulullah SAW berkata wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'ala likulli nabiyyin aduwan, ya gitu kan. Dan memang kami jadikan di setiap nabi itu ada musuh, begitu pula setelahnya ya, orang-orang yang ingin menghidupkan sunnah nabi, ya, orang-orang yang ingin mengamalkan sunnah Nabi itu pasti ada celaannya, pasti ada godaannya, ya. Contoh misalkan sederhana ikhwatul iman, ya. Ada orang-orang yang membahas perkara-perkara sunnah, ya, dibahas perkara-perkara sunnah. Orang menganggapnya itu perkara sepele. Kemudian ada ucapan-ucapan syubhat yang mengatakan begini. Orang lain mah sudah membicarakan bulan, ya, orang lain mah sudah bicara ke ini ke situ. Akhi, ya, ikhwatul iman, hati-hati itu ucapan seperti itu. Itu urusan dunia. Ya, urusan dunia ada bagiannya masing-masing, tetapi wajib bagi kita setiap individu kaum muslimin itu mempelajari agamanya dengan benar ikhwati iman. Coba bayangkan bagaimana Abdullah bin Ibnu Mubarak dengan Sufyan Uyainah. Mereka itu bersahabat ini ya, mereka bersahabat, mereka sezaman, tapi mereka berdebat tentang masalah bangkit dari ruku, ya, bangkit dari ruku. Mereka berdebat masalah itu. Bahkan disampaikan dalam sebuah riwayat, mereka itu sampai bermubahalah, coba bayangkan, ya, untuk perkara yang oleh kita saat ini dipandang perkara yang remeh, dipandang perkara yang sederhana, gitu-gitu wae, ya, gitu-gitu aja, ya. Bangkit dari ruku apakah mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Para ulama terdahulu ikhwati iman, untuk urusan yang menurut kita sesepele itu sampai bermubahalah. Kenapa? Karena ini urusan agama ini, ya, urusan besar, urusan keselamatan, ya. Sementara ada sebagian orang yang mereka itu lebih cenderung atau lebih condong kepada perkara-perkara dunia, bukan berarti kita mengkerdilkan perkara dunia, bukan. Tapi jangan lupakan perkara agama kita. Kenapa? Karena selamat tidaknya kita itu dalam urusan urusan agamanya. Doa Nabi SAW, ya, Allahumma aslihli dinil ladzi huwa ismatu amri. Ini doa Nabi SAW, ya. Allahumma aslihli dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, baguskanlah, perbaikilah urusan agamaku karena itu adalah pangkal dari segala urusan, ya. Dunia kita bisa selamat, urusan dunia kita bisa selamat, urusan dunia kita bisa bagus, ya. Itu kalau Kalau agamanya bagus. Kenapa negara kita, ya, carut marut, ya, kenapa pemimpin kita seperti itu, nggak peduli kepada rakyatnya, ya. Kenapa? Karena mungkin agamanya nggak benar, walaupun pengakuannya sebagai seorang muslim, iman, ya, ngakunya Islam, mayoritas Islam. Tapi kenapa? Ya ini yang harus diperbaiki, ya. Itu yang harus diperbaiki. Makanya jangan pernah menyepelekan masalah agama meskipun terpandangnya itu sesuatu yang sangat sepele, ya. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang ketika ingin menghidupkan sunnah Nabi, kemudian ada godaan, ada cabaran, ya, dianggap sebagai sebagai azab, ya. Kemudian ikhwati iman rahimani rahimakumullah, di dalam Quran surah An-Nisa Allah Ta'ala juga mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.
kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusanmu, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini bukti keimanan seseorang, kata Iman. Nah, sementara kita, ya, untuk hal-hal yang sepele tadi yang saya katakan, itu seringkali mereka menghindar, kata Iman. Ya, saya sering ngasih contohnya, contoh apalagi kepada para dokter, ya. Itu kadang, ya, ada menolak sunnah Nabi SAW dengan alasan ilmiah, ya. Kata Nabi SAW, apabila makanan kita jatuh, kata Nabi apa? Ya, kalau ada debu, bersihkan debunya. Nabi tidak menyuruh membuangnya, tapi kadang kita mendahului perintah Nabi SAW, mendahului sunnah Nabi SAW, ya. Bapak Ibu boleh setuju, ya, tapi coba baca hadis tentang itu, ya. Jangan sampai kalian membuat setan tertawa, musuh Allah tertawa, karena gara-gara kita lebih mengikuti apa tadi, ya, keilmuan kita. Nah, ini kenapa syahwat kita itu harus ditundukkan di bawah apa? Di bawah sunnah Nabi SAW. Meskipun kita termasuk aktivis, ya, kita termasuk orang-orang yang penggiat kesehatan, ya, penggiat gizi misalkan. Tetapi ketika ada hal-hal yang bertolak belakang dengan sunnah Nabi, mana yang harus didahulukan? Ya tentu sunnah Nabi SAW. Nah, ini berat ikhwati iman, ya. Betul tidak? Ini berat. Makanya kata Nabi SAW, tidak beriman seseorang, ya, tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai Allah dan Rasulnya didahulukan dibandingkan dengan yang lain, ikhwati iman. Itu contoh sederhana tuh, ya. Ketika Rasulullah dijadikan sebagai hakim dalam setiap urusan. Tapi seringkali kita lebih condong mengikuti syahwat kita. Walaupun tadi seolah-olah ilmiah, ya, dengan alasan higienis dan seterusnya. Kan Nabi juga tidak menyuruh kalau jatuhnya ke comberan memerenannya kan gitu. Tapi kalau hanya jatuh ke lantai misalkan, ya, atau jatuh ke, bahkan Nabi itu kan menggambarkan jatuhnya ke tanah ada debunya, maka buanglah debunya, ya, buang kotorannya, kemudian jangan kau mubazirkan makanan. Ini kan bagaimana kita mengamalkan hadis-hadis semacam itu yang seringkali sekali lagi berlawanan dengan syahwat kita, berlawanan dengan akal kita, ya. Padahal sekali lagi ketika Nabi memberikan satu putusan hukuman, ya, memutuskan satu perkara, memberikan satu contoh, maka standar keimanan kita itu diukur dari situ, ikhwatul iman, ya. Standar keimanan kita diukur dari situ, ittibanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah. Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga, ya. Illa man aba, kecuali yang menolak. Qil, kemudian dikatakan, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang mentaatiku itu masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang memaksiatiku maka dia enggan masuk surga, ya. Coba tuh bayangkan ikhwati iman, ya. Seringkali kita berhadapan dengan perkara-perkara yang datang dari Nabi SAW, tapi berlawanan dengan syahwat kita, berlawanan dengan logika kita. Seringkali kita memenangkan logika kita, ya. Apalagi kalau berkenaan dengan masalah waris misalkan, ya. Tidak sedikit kaum muslimin yang menolak waris yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh sunnah Nabi SAW, ya, dengan alasan apa? Dengan alasan modernisasi, dengan alasan bahwa perempuan zaman sekarang bekerja, dengan berbagai macam alasan. Itu apa? Itu logika yang main, ya. Itu logika yang main. Di mana sisi ketaatan kita kepada Nabi SAW? Ya, di mana letak kecintaan kita kepada Nabi SAW? Ketika apa? Ketika kita mendahulukan ro'yu kita, ketika kita mendahulukan akal kita. Padahal standar keimanan seseorang itu ketika mereka mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Makanya Hasan Al-Basri beliau mengomentari ayat yang tadi, qul in kuntum tuhibbunallah, itu kata Hasan Al-Basri, za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullahu bihadhil ayah. Ada kaum yang mengaku mencintai Allah, ya. Ada kaum yang mengakui cinta kepada Rasulullah SAW, ya, tetapi tidak terbukti dengan Dengan amalannya.
tidak terbukti dengan perbuatannya. Makanya ayat ini disebut sebagai ayat minhah, ya. Ayat ujian. Benar gak sih kita itu cinta kepada Allah? Benar gak sih kita itu cinta kepada Rasul? Dan itu harus ada buktinya, ikhwatul iman. Ya, harus ada buktinya. Tidak apa namanya ya? Tidak hanya sebatas pengakuan saja, ya, tidak hanya sebatas tadi ya. Kalau perayaan mah perayaan saja, tapi nggak ada buktinya, nggak ada bekasnya, ya, tidak ada bekasnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan begini, "Faddin kulluhu dairu ala mutabi'atir rasul." Kata beliau, seluruh agama ini, ya, yang namanya din, agama syariat ini, itu berputar pada ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu sebagai petunjuk, ya, sebagai hidayah real, ya. Kalau Al-Qur'an itu kan ininya konsepnya kan gitu. Ya, kalau Al-Qur'an sebagai konsep, maka Rasulullah SAW sebagai wujud nyatanya. Ya, supaya kita selamat. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Faddin kulluhu dairu ala mutaba'atir Rasul." Ya, seluruh agama ini berputar pada ittiba, mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu butuh bukti berupa amalan. Contoh misalkan ikhwatul iman, ya. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Rabi'ah Al-Aslami. Beliau ini orang yang begitu besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Cinta beliau itu. Sampai setiap hajat Nabi itu selalu disediakan oleh beliau, Rabi'ah Al-Aslami ini. Ya. Kemudian suatu saat ketika Rabi'ah selesai menyediakan kebutuhan wudhunya Nabi SAW, kemudian kata Rasulullah, "Ya Rabi'ah, sal, ya, mintalah kepadaku." Kemudian Rabi'ah mengatakan apa? Kata Rabi'ah, aku ingin murafaqataka fil jannah, aku ingin membersamaimu di surga. Ya. Kata Rasulullah, "Adakah permintaan yang lain selain itu?" Kata Rabi'ah, "Tidak ada ya Rasulullah. Saya hanya ingin menemanimu di surga." Coba bayangkan Pak ya, orientasi orang soleh itu ya itu. Ya. Kenapa? Karena secanggih apapun, ya, sehebat apapun, gitu kan, seluar biasa apapun, ya, dunia ini tetap ada endingnya, ya. Walaupun ya orang soleh ketika dia berkreasi di bumi, ya tentu akan jadi amal soleh baginya kan gitu ya. Tapi kan itu baru sebatas asumsi. Kita tidak bisa menilai seluruh perbuatan baik itu sebagai amal soleh. Tidak Bapak Ibu ya. Ingat, tidak semua perbuatan baik itu amal soleh. Ya, kita tidak bisa menilai seseorang itu menyelami batinnya. Ya, contoh misalkan ada orang yang disuruh untuk beribadah, ya, untuk sholat, ya, melakukan ibadah-ibadah mahdhah, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan sunnah-sunnah nafilah yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, saya mah punya amal ibadah yang lain, gitu kan, misalkan contoh ya. Dan itu baru sebatas asumsi. Kenapa? Karena amalan yang dia kerjakan itu orang lain pun mampu mengerjakannya. Dan itu belum ada jaminan itu. Ya, contoh misalkan ada orang, saya mah ada buat jalan juga, saya buat jalan juga amal soleh, gitu kan. Benar nggak? Orang yang bikin jalan itu amal baik, Pak ya. Orang bikin jalan, ya, orang bikin handphone misalkan, ya, ada manfaatnya. Betul itu, ya bisa jadi. Itu sebagai amal baik, tapi belum tentu jadi amal soleh. Ya, contoh misalkan begini, Pak ya. Ibu ya, ada seseorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini terkenal sebagai orang yang giat, ya, membantah ahlul hawa, orang-orang ateis, ya, orang-orang yang tadi ya anti Tuhan, orang-orang ateis. Ya, buku-bukunya sampai sekarang itu masih dipakai Pak ya oleh mahasiswa yang belajar di Timur Tengah itu. Bahkan mahasiswa di Indonesia juga yang mempelajari tentang perkara akidah masih banyak yang merujuk kepada bukunya Abdullah Al-Qasimi. Bermanfaat, tentu bermanfaat. Tapi bagaimana orangnya? Ya, di akhir hidupnya dia menulis satu buku yang berjudul bahwa agama itu hanya sebatas belenggu, coba Pak. Dan dia mati dalam keadaan ateis gitu. Artinya orang yang menulis ya sesuatu yang bermanfaat
bagi orang lain, belum tentu dia selamat. Apalagi kalau dia berpikiran bahwa amalan-amalan dunia itu sebagai amal soleh. Belum tentu. Amal baik iya. Dan Allah bisa berikan balasan amal baik itu di dunia. Ya, seperti tadi misalkan ya, orang yang bikin jalan, orang yang bikin komputer, kan itu amal baik. Betul, amal baik, ada manfaatnya. Tapi boleh jadi amal baiknya hanya sebatas dibalas di dunia. Gitu kan? Nah, sementara amalan-amalan yang qat'i, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, seperti tadi misalkan Robi'ah Al-Aslami. Apa yang menjadi orientasi dia? Orientasi dia itu ya surga. Ya, kenapa? Karena memang kita diciptakan untuk surga. Kita diciptakan bukan untuk dunia. Dunia ini sementara, ikhwati iman. Makanya jawaban dia ketika Rasulullah SAW mengatakan, apa yang kau inginkan, wah Rabi'ah? Aku menginginkan menemanimu di surga. Terus kata Nabi apa? Fa'ini, maka bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu itu bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Ya, dengan memperbanyak sujud. Nah, sujud ini, ikhwati iman, amalan yang secara kuat ini diperintahkan. Ya, kata para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kasratus sujud adalah memperbanyak sholat sunnah. Dan ini jelas ini, kalau kita ingin bertemu dengan Nabi, syaratnya apa? Syaratnya itu perbanyak sholat sunnah. Ya, ini bukti nyata nih, kalau kita benar-benar mencintai Nabi, tentu orang yang mencintai Nabi pasti merindukannya. Ya, orang yang mencintai Nabi pasti merindukannya untuk bertemu dengannya, gitu kan? Nah, Nabi memberikan clue, walaupun hadis ini ya mukhotobnya, lawan bicaranya ada Rabi'ah, tapi ini pelajaran bagi semua. Kenapa? Karena dalam kaidah disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibroh itu, pelajaran itu apa? Dengan umumnya lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Khususnya sebab apa? Ya, Rasulullah berkata kepada Rabi'ah, ya, tetapi perintah untuk memperbanyak sujud supaya bisa menemani Nabi, ya bertemu dengan Nabi, itu tidak hanya khusus bagi Rabi'ah, tapi bagi kita ikhwati iman, ya. Bagi orang-orang yang memang menjalankan sunnah Nabi SAW secara penuh. Contoh misalkan ikhwati iman, ada sebuah kisah, ya. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana Nabi SAW menganjurkan kita untuk at'imut ta'am, ya, memberikan makan, ya. Bahkan dalam hadis yang lain, berikanlah santunan kepada janda, karena itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Contoh misalkan ya, ada kisah nyata ini, bukan kisah lama, kisah baru ini ya. Seorang ustadz menceritakan ada seorang alim yang dia itu tinggal di Maroko, ikhwati iman, tinggal di Maroko, ya. Kemudian dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan kepada orang alim ini, sampaikan salam saya kepada Fulan bin Fulan yang tinggal di Mekah Al-Mukarramah dekat Masjidil Haram, bahwa dia akan masuk surga atau dia sebagai calon penghuni surga. Ya, mimpi pertama kali mungkin diabaikan. Kenapa? Karena dia terlalu senang bertemu dengan Nabi. Siapa yang tidak senang bertemu dengan Nabi? Karena Nabi itu as-shadiqul masduq, seseorang yang benar dan dibenarkan. Ya, kata beliau, kalau ada yang bermimpi denganku, maka itulah aku. Karena aku tidak bisa dipalsukan oleh setan sekalipun, ya, kata Nabi SAW. Nah, orang ini senang bertemu dengan Nabi SAW. Tapi dia lupa pesan yang untuk disampaikan, ya. Kemudian mimpi yang kedua kalinya, dengan mimpi yang sama, sampaikan salamku kepada Fulan bin Fulan yang berada di Mekah Al-Mukarramah dekat Masjidil Haram, bahwa dia calon penghuni surga. Sampai ketiga kali mimpinya, ikhwati iman. Di mimpi yang ketiga kemudian dia memutuskan setelahnya untuk pergi ke Mekah. Ya, dia pergi terbang dari Maroko ke Mekah melaksanakan ibadah umroh, kemudian bertemu dengan teman-temannya, kawan-kawannya untuk membantu dia, karena mungkin dulunya dia sekolah di situ ya, jadi banyak teman-temannya di situ, untuk mencari seseorang yang bernama Fulan bin Fulan itu. Singkat cerita, ketemulah ya Fulan bin Fulan itu, disebutkan ada di satu daerah, di satu tempat gitu. Kemudian orang-orang alim ini ya mencari ke tempat tersebut. Disebutkan ketemulah dengan RT-nya lah, anggap RT-nya. Kemudian ditanya, apakah di sini ada warga engkau yang bernama Fulan bin Fulan? Terus kata si RT itu apa? Untuk apa kalian menemui dia? Kalian ini orang-orang alim, kalian ini orang-orang terhormat, ya. Terlihat dari pakaian kalian, kalian ini orang-orang yang luar biasa, ya. Tidak pantas kalian menemui dia, ya. Kenapa? Karena dia itu adalah orang yang terburuk di tempat kami. Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Doesn't make sense, ya. Asa teu cocok ya. Ucapan Nabi yang mengatakan bahwa Fulan bin Fulan itu masuk surga, tapi
si Pak RT ya mengatakan dia itu orang terburuk ya. Nah ini kan orang alim lebih percaya Nabi atau percaya RT? Ya tentu si orang alim lebih percaya Nabi. Kata orang alim ini, baiklah kalau begitu Pak ya, tunjukkan saja di mana rumahnya ya. Terserah Bapak mau ngomong apa, tapi saya ingin tahu di mana rumahnya Fulan bin Fulan. Ya si orang alim ini tidak menceritakan mimpi kepada si RT ini karena tidak ada kepentingan ya. Singkat cerita ditunjukilah rumahnya ya, kemudian dia datang ke rumah tersebut, kemudian bertemu dengan orang itu ya, kemudian dia menyampaikan apa yang menjadi hajatnya sampai dia datang dari Maroko ke Mekah. Wahai sahabat, wahai saudaraku katanya, nama engkau Fulan bin Fulan, iya, engkau mendapatkan salam. Salam dari siapa? Dari Nabi SAW. Seketika Pak, belum disampaikan pesannya dia menangis Pak, dapat salam dari Nabi SAW. Apa pesannya? Karena mungkin dia ketakutan. Ya artinya masih ada setitik iman di dalam hatinya. Masih ada iman di dalam dadanya ya. Ketika nama Nabi disebut ya, kemudian dia tahu bahwa yang datang orang soleh, yang datang orang alim ya, tentu mimpinya mimpi yang benar kan begitu. Ya kemudian dia seketika menangis. Ada apa Rasulullah menitipkan salam kepadaku. Terus kata seorang alim ini, engkau adalah calon penghuni surga ya. Seketika dia sudah tidak tahan lagi menahan tangisnya ya. Dia tidak kuat lagi untuk menahan tangisnya, dia nangis terus ya. Kemudian si orang alim mengatakan, wahai saudaraku, amalan apa yang kau kerjakan ya. Terus kata orang ini, sebagaimana orang-orang mengenal saya adalah orang yang terburuk di sini ya, orang yang dikenal keburukannya bukan dikenal kebaikannya ya. Nah ini kadang kalau orang sudah punya stigma negatif ya dari orang lain, itu kadang berpengaruh ya, sehingga mencap diri sendiri saja sebagai orang yang buruk ya, kata iman. Kadang seperti itu ya. Bahkan contoh misalkan ya, ada orang yang penuh dengan tato ya, pakai anting misalkan ya. Terus kemudian ketika diajak ke masjid, saya mah izin, saya mah malu. Ini hati-hati, ini jebakan setan ini ya. Sehingga dia tidak merasa pantas, padahal Allah itu sangat maha penerima taubat. Allah itu ya, Allah itu maha penerima taubat bagaimanapun seburuk apapun kondisi orang itu. Nah kemudian si alim ini bertanya, pasti ada sesuatu ya yang menjadikan Rasulullah SAW menemuiku di dalam mimpi ya, untuk menyampaikan salam kepada engkau bahwa engkau calon penghuni surga. Terus dia mengatakan apa? Kata dia, saya tidak berharap ya, maksudnya orang ini tidak menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu sebagai sebuah amalan besar ikhwati iman ya, sebagai amalan besar, tapi ternyata ini yang membuka pintu hidayah yang lainnya, membuka keridhaan Allah Ta'ala. Kata dia, saya itu punya tetangga ya, tetangga saya itu ditinggal mati oleh suaminya, meninggalkan 2 atau 3 orang putra ya. Nah dan dia tidak memiliki keluarga yang lain untuk menyantuninya ya. Kemudian saya berinisiatif untuk terus memberikan nafkah kepadanya, memberikan nafkah ya, menafkahi, tidak menikahi ya. Kadang bapak-bapak yang sok ianya menafkahi harus sekalian menikahi, tidak ya. Dia hanya menafkahi saja, memberikan santunan kepada orang itu ya. Nah kata si alim ini, mungkin ini ya yang menyebabkan yang menyebabkan Rasulullah SAW memberikan salam kepada engkau. Karena lihat bagaimana kata Nabi SAW, seseorang itu ketika dia menafkahi anak yatim, ya, menafkahi menafkahi janda, itu pahalanya luar biasa. Ini yang membukakan pintu hidayah yang lainnya ikhwati iman, ya, membukakan pintu hidayah. Maka kata orang ini, kata si alim ini, kalau begitu sekarang engkau ikut dengan aku, ya. Kita pergi ke Masjidil Haram, kita sholat, engkau taubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat tentang hadis bitokoh itu adalah seseorang yang datang dengan membawa catatan amal buruk yang begitu banyak. Ya, ada 99 lembar catatan amal buruknya. Yang satu lembarnya sejauh mata memandang, itu bisa hapus dengan satu bitokoh, dengan satu kartu. Coba bayangkan. Nah, mungkin ini yang terjadi. Orang ini sudah merasa banyak dosa, ya, bergelimang dengan kesalahan, ya, kemaksiatan. Tetapi ketika pintu taubat menghampirinya, ya, ketika Nabi mengucapkan salam kepadanya, kenapa? Karena ada satu amalan yang ternyata membuat Allah bahagia, menyantuni anak yatim, ya, yang itu dijanjikan oleh Nabi SAW, itu membukakan pintu hidayah yang lainnya. Ternyata Bapak Ibu ya, ketika sholat ya, entah maghrib atau isya,
Orang lain selesai melaksanakan sholat, menyelesaikan sholatnya, orang ini tidak mampu menyelesaikan sholatnya. Kenapa? Karena di tengah sholatnya dia meninggal dunia. Coba bayangkan, ya, meninggal dunia di tengah sholatnya. Husnul khotimah, ya. Kalau dia tobatnya tuh sungguh-sungguh bersih itu dosanya, kemaksiatannya, yang menurut orang itu dia orang terburuk, tapi bagi Allah sebanyak apapun dosanya itu bisa diampuni, ya. Makanya jangan pernah sekali-kali kita mengatakan kepada para pendosa itu bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Enggak, ya. Boleh jadi Allah apa? Allah itu maha luas pengampunannya. Makanya ikhwati iman rahimani rahimakumullah, ya. Sekali lagi kalau kita ya ingin menjadi orang-orang yang ittiba kepada Nabi, yang mengakui cinta kepada Nabi, maka amalkan, ya. Bukan berasumsi, ya. Memang betul banyak amalan-amalan baik, tapi tidak semua amalan baik itu sebagai amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh yang paling penting adalah amal yang qat'i diperintahkan Nabi SAW. Amal yang qat'i, amal yang pasti diperintahkan oleh Nabi, itu akan membuka pintu-pintu yang lainnya. Sebagaimana dalam Quran surah An-Kabut, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, ya. Kemudian ikhwati iman rahimani rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i bila mengatakan begini. Kata Imam Asy-Syafi'i, kullu man ta'allaqa bil mahabbah min ghairi ittiba'in fadda'ahu batil. Setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya, tapi tanpa mengikutinya, tanpa menghidupkan sunnah-sunnahnya, maka pengakuannya itu apa? Palsu, ya. Kita ngaku cinta Nabi, tapi sunnah-sunnah Nabi banyak ditinggalkan, sunnah-sunnah harian Nabi banyak ditinggalkan, ya. Saya mah sering mengingatkan Pak, ya, ini sebagai motivasi buat diri sendiri saja, ya. Karena semakin banyak mengingatkan itu semakin besar tuh boosternya ya bagi saya, ya. Bapak Ibu ya, coba renungkan sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah harian Nabi yang sering kali kita tinggalkan apa saja coba, ya. Kadang kita itu mudah meninggalkan sholat rotibah yang 5 waktu, ya. Kadang kita itu tidak mampu untuk saum sebulan 3 hari dalam sebulan, ya. Kemudian zikir pagi petang misalkan, ya. Contoh ini kan aduh ya Allah ya Karim, cenah cinta kepada Nabi SAW, tapi ternyata sunnah-sunnah hariannya saja tidak pernah kita kerjakan, ikhwatul iman. Betul tidak? Sunnah-sunnah harian tidak pernah kita kerjakan. Contoh misalkan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu dalam sehari berapa kali mendengar azan? Ya. Ada yang 5 kali, ada yang 6 kali mungkin, ya. Yang 6 kali berarti plus azan awal. Ya. Bapak Ibu tahu nggak betapa besarnya pahala kita mendengarkan pahala azan itu? Tapi berapa persen kita menganggap itu sebagai sebuah amalan besar yang akan berpotensi mendatangkan pahala yang luar biasa kepada kita. Bahkan kata orang Sunda, nu adan-adan, nu edan-edan. Ya, nu adan patarik-tarik, anu ngupingkeun patorek-torek. Betul tidak? Seringkali begitu. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mau meraup pahala sebanyak-banyak dari mendengar azan, jadi mendengar azannya itu sendiri itu pahala tersendiri, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengarkan azan imanan wahtisaban, penuh keimanan. Kenapa? Karena yang azan itu Bapak Ibu, ya, itu tuh bukan masalah muazinnya. Ya, kenapa? Karena muazin itu hanya sebatas mengumandangkan perintah Allah, sunnah Nabi SAW. Ya, walaupun adzan teh aki-aki misalkan, ya, baterainya geswak gitu kan, baterainya teh geswaknya. Jangan dilihat orangnya, tapi lihat seruannya, ikhwatul iman, ya. Mendengar azan saja, kata Nabi SAW, orang mendengar azan penuh dengan keimanan, penuh dengan harapan pahala, maka suara azan itu yang dikumandangkan akan menjadi saksi kebaikan bahwa seseorang mendengarkannya. Coba bayangkan. Jadi saksi kebaikan. Coba bayangkan tuh kata Nabi SAW, ya. Dia akan bersaksi nanti bahwa orang ini mendengarkan aku, ya, mendengarkan azan, gitu, ya. Kemudian yang kedua apa? Kata Nabi SAW, menjawab azan. Orang yang menjawab azan apa? Dijamin masuk surga, kata Nabi. Dakhalal jannah. Dijamin masuk surga. Ya, baru menjawab azan itu. Apa susahnya kita menjawab azan Bapak Ibu? Tapi kadang itu tadi, ya. Kadang ketika azan berkumandang, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Dengan istilah kagok teh mah, ya, pameng, sakadap deui,
Ya, kita mengabaikan itu, padahal itu potensi pahala yang luar biasa itu ikhwata iman. Ya, karena cinta kepada Nabi, tapi tadi amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi seringkali kita abaikan. Orang dulu mereka itu mengamalkan sunnah karena tahu bahwa itu sunnah, tapi kita saat ini seringkali mengabaikan sunnah justru karena tahu bahwa itu sunnah. Ya, bagikan bumi dan langit Bapak Ibu ya, perbedaan antara kita dengan orang-orang terdahulu itu ya, jauh ya. Mereka itu luar biasa ya, orang terdahulu itu benar-benar ihya'us sunnah. Mereka itu benar-benar menghidupkan sunnah. Kemudian amalan yang ketiga ketika mendengarkan azan itu apa coba? Ya, bersyahadat. Bersyahadat. Begitu la ilaha illallah, kemudian kita sambut la ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kemudian bersolawat. Ya, amalan yang keempat bersolawat. Jadi setelah selesai azan kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ya, kata Nabi apa? Kalau kita bersyahadat tadi maka dihapuskan dosa-dosa kita. Setelah kita bersolawat maka Allah akan bersolawat kepada kita. Baru setelah itu kita membaca Rabbahadzi, Allahumma Rabbahadzi da'wati tamah. Kata Nabi apa? Fahalat syafaati, maka halal syafaatku baginya. Coba bayangkan iman. Betapa banyak janji-janji Nabi SAW. Ya. Padahal kata Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan orang yang dicintai itu diikuti. Orang yang dicintai itu diikuti. Makanya kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi ya, tapi amalan-amalnya tidak kita kerjakan, kita tidak menjadi orang yang mengikuti, maka dusta kata Imam Syafi'i ya. Dusta gitu ya. Gitu kan, kalau sholat 5 waktu mah jelas ada di dalam Al-Qur'an ya. Tetapi kalau sunnah-sunnah yang lainnya ya itu ada di dalam hadis Nabi SAW. Ya, terus kita mengaku cinta kepada Nabi sementara kita jauh dari amalan-amalannya. Ya, gitu. Ya, jadi tolong dikoreksi kembali ya, apakah kita tuh benar-benar mengaku cinta kepada Nabi SAW atau ucapan kita itu hanya sebatas lip service saja ya, hanya sebatas bualan belaka tanpa ada bukti yang nyata ya. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnahku, ya artinya sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau, ya, maka kata Nabi, faqad ahabbani, maka sungguh dia mencintaiku. Ya, jadi kata beliau, barang siapa yang mencintai sunnahku, barang siapa yang mencintai sunnahku, barang siapa yang mengamalkan sunnah-sunnahku. Karena tadi prinsipnya apa? Al-muhib muti. Orang yang dicintai itu ditaati. Itu prinsipnya ya. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i. Jadi prinsip pengakuan cinta seseorang kepada orang lain, maka apa? Mengikuti. Contohnya misalkannya anak muda sekarang senang drakor, ya, maka mereka akan mengikuti itu ya, gayanya, tampilannya, gaya rambutnya, ya, fashionnya, ya. Makanya drakor itu kan tipu daya. Intinya apa? Intinya jualan itu ya, jualan skincare, jualan oplas, ya, operasi plastik ya, biar hidungnya sama seperti siapa? Solihin misalkan ya, dan seterusnya. Itu kan sebetulnya casingnya doang. Intinya apa? Intinya jualan mereka itu ya. Nah, artinya apa? Orang yang mencintai, yang tergila-gila itu pasti mengikuti. Nah, orang Islam seringkali dipandang negatif ya. Ada disebut dengan mabok agama, teama gitu ya. Ada yang disebut dengan segala macam. Itu kan ujian bagi kita ya. Bukan berarti agama jadi bahasa-bahasa yang kumanya ya itu kadang membuat kita nggak enak. Padahal nggak apa-apa, memang begitu ya. Memang harus fanatik terhadap agama itu Bapak Ibu ya. Terhadap agama itu harus fanatik gitu. Ya harus benar-benar kita tadi ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena tadi kata Nabi, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Sebagaimana kisah Rabi'ah al-Aslami tadi ya. Rabi'ah menginginkan bersama dengan Rasulullah di surga, maka Rasulullah memberikan
cara ya, memberikan jalan dengan cara apa? Memperbanyak sujud. Coba Bapak Ibu ya, kalau kita benar-benar ingin bersama Nabi, coba amalkan tuh ya. Sederhana ya. Tapi kalau kita tadi terjebak dengan syahwat-syahwat duniawi, memang nggak akan ada habisnya. Dan itu seringkali dibenturkan ya, seringkali dibenturkan ya. Kita tidak menolak ya seorang muslim menjadi cendekia ya, seorang muslim menjadi orang pintar, seorang muslim menjadi seorang penemu, seorang profesor. Tidak ya, kita tidak menolak itu, tapi itu bagian dari jembatan untuk menuju akhirat. Dan jembatan itu pondasinya apa? Pondasinya din, pondasinya agama. Kenapa? Karena kalau hanya sebatas itu, tanpa pondasi yang kuat, tanpa agama yang kuat, maka nggak ada bedanya dengan apa? Dengan amalia-amalia orang kafir yang mereka jauh lebih maju dibandingkan kita, gitu loh, ya. Jadi kita tentu harus berkreasi di dunia ini. Kita harus melakukan hal-hal yang positif di dunia ini. Tapi ingat, setiap manusia punya tugas yang bersifat wajib ain. Yakni apa? Mempelajari agamanya, ya, memperbaiki agamanya, menjalankan sunnah-sunnah nabinya sebagai apa? Sebagai wujud cinta yang sesungguhnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati iman rahimani rahimakumullah. Imam Malik, ya, beliau pernah mengatakan begini. Kata beliau, sunnatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan apa namanya, ya, banyak ya kalau dipreteli Bapak Ibu ya sunnah-sunnah Nabi itu ya. Tapi yang paling sederhana ya yang harian lah ya. Yang harian itu yang saya selalu pesankan ya supaya jangan ditinggalkan itu rawatib yang 12 rakaat ya, rawatib muakkadah tuh jangan ditinggalkan. Kemudian zikir pagi petang tuh jangan ditinggalkan ya. Zikir pagi petang itu ya banyak ya. Artinya kalau kita tidak mampu seluruhnya jangan tinggalkan semuanya ya. Jangan tinggalkan semuanya. Gitu ya. Misalkan kayak apa ayat kursi, kan Bapak Ibu juga hafal ayat kursi ya. Minimal baca ayat kursi ya di pagi sore itu. Baca triple qul ya, qul huwallahu ahad ya, qul huwallahu bil falaq, qul a'udzu masing-masing 3 kali. Itu kan hafal insyaallah ya. Jadi coba ya amalkan sesuatu yang bisa kita yang bisa kita amalkan. Jangan sampai kita itu terhalang dengan tadi ya kesibukan-kesibukan yang sebetulnya manfaatnya hanya sebatas di dunia saja. Adapun manfaat di akhirat itu baru sebatas asumsi kan, betul tidak ya? Baru sebatas asumsi. Kenapa? Karena itu bukan perkara yang qot'i ya. Tapi tadi kalau misalkan perkara yang qot'i itu jaminannya memang sudah ada ya, sudah jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian kata Nabi kepada Abu Dzar ini batasan kepada entry level ya. Entry level itu orang-orang dianjurkan kata Rasulullah saum 3 hari setiap bulan ya. Kemudian saum 3 hari itu ya silakan dicocokkan Pak, apakah Senin, Kemis, Senin misalkan ya. Yang penting kalau full itu kan saum Senin Kemis ada 8 hari ya Pak kalau full ya. Kalau misalkan Senin Kemis itu ada 8 hari. Nah ini minimal 3 hari saja coba ya. Senin Kemisnya cuma 3 hari. Dan itu di anjuran Nabi SAW ya. Kemudian witir sebelum tidur ya, witir sebelum tidur. Tapi kalau misalkan kita sudah terbiasa berarti bagus, berarti kita sudah bukan entry level lagi gitu kan. Tapi bagi yang entry level yang baru sholat baru perhatian terhadap sholat wajib, maka tolong tambah dengan sholat witir sebelum tidur gitu kan. Ini anjuran Nabi SAW. Kemudian sholat duha yang 2 rakaat. Nah ini amalia-amalia yang mudah-mudahan bisa menjadi bukti ya, menjadi bukti bahwa kita itu sedang, kalau kata Imam Malik, sedang menaiki perahu sebagaimana Nabi Nuh. Kata beliau kan sunnatul Rasulillah SAW, menghidupkan sunnah Nabi itu ya, mengamalkan sunnah Nabi itu mislu safinatin nuhin ma'arakibiha ya. Itu sama seperti kapal Nabi Nuh katanya ya. Man raqibaha naja, siapa yang menaikinya atau siapa yang mengamalkannya sunnah-sunnah Nabi itu, naja, maka dia akan selamat gitu kan. Wa man takhallafa anha ghariq, dan barang siapa yang enggan ya, barang siapa yang tidak mau melakukan, maka dia akan
tenggelam. Ya, ini ungkapan Imam Malik ya. Makanya tadi kan kata Nabi, kullu ummati dakhala jannah. Setiap umat itu akan masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang menolak. Faman ata'ani, siapa yang mentaatiku ya, berusaha menghidupkan sunnah-sunnahku ya, mengamalkan tadi ya, contoh-contoh yang aku buat kata Nabi ya, maka itulah orang-orang yang mau. Tapi barang siapa yang menjauhinya, ya barang siapa yang tidak melakukannya ya, dengan banyak alasan atuda keheula kumaha teh ya, maka kata Imam Malik itulah orang-orang yang akan tenggelam. Tentu ini Imam Malik bicaranya bukan masalah level masuk surganya. Kenapa? Karena kalau hanya sebatas masuk surga, orang yang mati dalam keadaan Islam itu pasti insya Allah pasti masuk surga insya Allah kata Nabi SAW. Tetapi Imam Malik berbicara tentang bahwa seorang Muslim itu dalam urusan-urusan akhirat, dalam urusan-urusan surga, dia harus tanafus ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, sebagaimana digambarkan dalam Quran surah Al-Mutaffifin, bahwa setiap muslim itu harus berjuang Bapak Ibu ya, berjuang untuk mendapatkan level tertinggi di surga. Sok tinggal misalkan ya, contoh misalkan ya, kalau para akademisi mereka berjuang ya, dosen itu kan tidak boleh ya, kecuali kalau dia tidak boleh mentok di S2, dia harus S3 kan gitu ya. Artinya diperjuangkan itu, diperjuangkan. Masa kita tidak mau berjuang untuk sesuatu yang Allah dan Rasulullah janjikan ya. Sementara kan kalau untuk jadi doktor ya, profesor ya, itu ya itu kan hanya prestasi-prestasi dunia ya Bapak Ibu, ya betul tidak ya? Itu kan prestasi dunia gitu. Ada manfaatnya, tentu ada manfaatnya insya Allah. Tetapi tadi basic kita beragama itu harus benar dulu gitu ya. Jadi jangan sampai untuk urusan dunia kita benar-benar kita perjuangkan, tapi kalau untuk urusan level akhirat kita yang jelas-jelas Nabi tunjukkan ya dengan tadi ya amalan-amalan tertentu yang sudah pasti, yang sudah qat'i, kita malas untuk mengerjakannya. Padahal sekali lagi di dalam hadis-hadis Nabi SAW, orang-orang yang berusaha ya mengerjakan sunnah-sunnah Nabi yang qat'i tadi ya, bukan sebatas amal baik, karena kalau amal baik tadi baru sebatas asumsi ikhwati iman ya, karena orang lain pun banyak yang melakukan hal yang sama gitu kan. Kalau misalkan kita sebagai guru, maka banyak orang kafir pun yang menjadi guru. Kalau kita sebagai dokter, maka banyak orang lain pun sebagai dokter. Dan ini tentu kita harus memperbaiki niat ya. Tapi kalau agamanya bagus, maka apapun profesinya itu akan bagus insya Allah ya. Agamanya bagus, dia anggota DPR, pasti dia akan bagus tuh menjadi wakil rakyat ya kan begitu. Kalau agamanya bagus, tapi kalau agamanya rusak ya rusak yang kata iman ya. Gitu. Makanya di dalam beberapa ayat ataupun hadis Nabi SAW, orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi akan mendapatkan beberapa jaminan. Pertama, dia akan mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana hadis Imam Bukhari, wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu, kata Nabi SAW ya. Orang yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang nawafil, maka aku mencintainya, aku akan mencintainya tuh, Pak Bu ya. Jadi semakin kita banyak ya mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, apakah itu saumnya, apakah itu sholat sunnahnya, maka ada jaminan dari Allah dia layak untuk untuk dicintai. Ini kan luar biasa nih ya, Rob kita sang Khalik ya mencintai kita. Kenapa? Karena kita memang berusaha mendekatinya ya dengan dengan amalan-amalan sunnah yang sudah Nabi ajarkan kepada kita kan gitu. Makanya saya tadi bilang di awal bahwa Nabi itu sebagai petunjuk real ya, penuntun ke jalan yang benar, yang real ya. Kalau Quran itu sebagai konsep, maka Nabi itu sebagai wujud realnya untuk mengantarkan kita kepada tadi ya keridhaan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan sunnah itu Bapak Ibu sebagai apa? Sebagai perisai atau sebagai penambal bagi amalan yang wajib ya. Jadi sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi, amalan yang pertama yang akan dihisab itu adalah sholat. Ya, kalau sholatnya baik, ya maka ia beruntung. Tapi kalau sholatnya rusak, maka ia rugi. Nah, jika ada kekurangan dari sholat wajibnya, maka Allah akan mengatakan, tentu Allah Maha tahu, coba periksa sholat sunnahnya. Maka sholat sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat
wajib, dan kita tidak mempunyai jaminan sholat wajib kita sempurna atau tidak, ya. Makanya semakin orang itu melakukan amal saleh, maka semakin Allah akan membuka pintu-pintu jalan kebaikan yang lainnya, ya. Jadi sebagaimana di dalam Quran surah Ar-Rahman, ya, balasan kebaikan seseorang, balasan amal soleh seseorang adalah semakin semangat dia melakukan amal soleh yang lainnya. Coba lihat Nabi. Nabi itu kan jelas diterima amalnya, ya. Kemudian bagaimana kita lihat seseorang yang sudah dijamin surga, apakah dia leha-leha, apakah dia santai-santai? Tidak. Justru makin luar biasa itu, Pak, ya. Kenapa? Karena seorang muslim itu harus memiliki apa? Harus al-jam'u bainal khauf war roja di dalam hatinya. Mengumpulkan antara khauf, ya, rasa khawatir dan juga rasa harap. Ya, khawatir karena kekurangan amal, kemudian roja, berharap sehingga dia terus memperbaiki amalnya. Jadi kalau seseorang berharap dagangannya diterima, kalau seseorang berharap amalnya diterima, maka dia akan berusaha memperbaiki amalnya, ya. Dan tidak akan pernah merasa tenang itu orang-orang itu. Nah, kalau kita mah kan asa nyalse we ya, padahal tidak punya orang dalam di surga kita tuh ya. Kita tuh tidak punya penjamin masuk surga, tapi amalan kita tuh meni pas-pasan teh meni asa tenang gitu, asa santai ya. Gitu. Coba lihat Umar Ibnu Khattab. Umar Ibnu Khattab itu Bapak Ibu ya, salah satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ya. Kemudian, kata apa, dan Umar itu, pernah mengatakan begini setelah Rasulullah SAW wafat, ya, "Lau anna yunadil munadi fis sama yaumal qiyamah." Kalau nanti seandainya di hari kiamat itu, di yaumul mahsyar, ada orang yang menyeru, ya, dari langit gitu kan, kata beliau, seluruh kullun nasi yadkhulunal jannah, semua manusia itu masuk surga, illa rajulun wahid, kecuali satu orang saja. Kata Umar, maka aku khawatir satu orang itu adalah aku. Nah, ini orang-orang yang terkumpul di dalam dadanya, di dalam hatinya al khauf waroja. Jadi semakin tinggi rasa khauf kita, semakin tinggi rasa roja kita, ya, maka akan semakin memperbaiki amalan-amalan sunnah kita insya Allah. Dan itu sebagai wujud bukti cinta kita kepada Nabi SAW dengan cara apa? Menghidupkan, melanggengkan, yu'azzim syairallah sebagai bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Baik, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, saya cukupkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita diberikan semangat oleh Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang secara jelas, secara langsung, secara qat'i ya, contohkan kepada kita semua. Baik, silakan Kang Adri, mangga. Alhamdulillah, syukron jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah, hatur nuhun. Pada akhirnya saya kasih intro Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kita sedikit tersentil ya dengan ilmu yang tadi Ustaz sampaikan kepada kita, kepada saya pribadi. Saya menggarisbawahi ucapan Ustaz yang pertama tadi di awal kajian bahwa kita bersyukur dilahirkan di masa kini, tidak dilahirkan di masa lalu di zaman jahiliyah. Karena mungkin potensi kita kalau ditanyakan akan ikut ke Nabi atau ikut ke Abu Jahal, kita tidak tahu Ustaz ya. Bisa jadi kita mah sekelompok seueur ngalawan, seueur argumentasi, Iya. mungkin akan ikut ke sana gitu. Terus yang kedua, terkaitan bukti cinta kita kepada Rasul, tadi Ustaz sampaikan beberapa contoh ibadah sunnah, sebetulnya Rasul tidak menuntut banyak kepada kita Ustaz ya. Dan bukti cinta itu pun untuk kita sendiri sebetulnya Ustaz, karena pahalanya untuk kita sendiri, Betul. bukan untuk Rasul gitu kan. Mungkin kalau kita hidup di zaman para salafus soleh, Rasul mah orang perang ya Ustaz ya. Iya, Orang perang dan betul betul. kehidupannya luar biasa. Dan kita mah tidak akan disuruh perang gitu kan. Dan kita tinggal menikmati kehidupan dan kita menikmati kenyamanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemudahannya. Contohnya sekarang aja kita melakukan kajian di rumah nih, alhamdulillah teknologi yang luar biasa Iya. gitu. Dan yang menemukan Zoom ini kalau dia orang Islam pahalanya luar biasa. Nah, Pahalanya luar biasa gitu kan. Dan sepertinya belum ada yang menyaingi seseorang yang bisa menemukan platform seperti ini. Dan ini kalau kita tidak niatkan berbagai macam amal baik kita, amal soleh kita lillahi ta'ala, tentu berat gitu ya kalau kita hanya mengandalkan amal-amal soleh kita yang tadi Ustaz bilang cuma sakit begitu nah unggul begitu. Baik, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan, mangga kami persilahkan
yang akan memperdalam atau bertanya silakan. Mangga Prof Ipa badai naros Ada silakan. pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, banyak yang kadang-kadang kontradiksi ya. Jadi misalnya thalabul ilmi itu katanya lebih baik daripada melaksanakan 100 rakaat sunnah. Tapi sering kita pada waktu mendengarkan ceramah atau misalnya kuliah subuh, itu kita kan ingin melaksanakan misalnya sunat syuruk atau apa. Nah itu kan masih terus masih terus itunya ceramahnya. Nah itu kita bagaimana memilihnya? Apakah kita meninggalkan ceramah, melaksanakan sunat-sunat, atau itu bisa saja pada keadaan-keadaan yang kita ingin melaksanakan salat sunnah misalnya. Itu pertama. Yang kedua, mengenai untuk salat duha. Duha itu kan dimulai dengan syuruk, kemudian ada yang katanya, jadi bisa beberapa kali melaksanakan salat duha itu. Bisa misalnya nanti jam 7 sebelum atau setengah 7 sebelum ke kantor, kemudian nanti yang paling baik itu kan jam 11 setengah 12 sebelum duhur. Nah itu bagaimana sebetulnya? Apakah karena katanya pahala untuk waktu-waktu duha itu berbeda-beda. Kalau yang syuruk itu kan sama dengan umroh dan pahala umroh haji. Yang kedua katanya untuk rizki. Sedangkan yang ketiga itu untuk ampunan. Apakah betul itu? Jadi itu hadisnya bagaimana tuh ya? Iya, iya baik ya. Yang pertama Ibu ya, tadi ahlul ilmu atau orang yang bukan berthalabul ilmi sebetulnya konteks hadis itu ya, dan itu bukan perkataan Nabi SAW. Itu sebatas perkataan para ulama ya. Jadi orang ahli ilmu, orang yang berilmu, bukan menuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau menuntut ilmu Bapak Ibu, kadang itu tergantung dari manfaat yang dia ambil ya. Manfaat yang dia ambil. Maka yang lebih prioritas yang mana? Gitu kan. Dan tentu saja yang dimaksud dengan thalabul ilmu itu bukan hanya sebatas mendengarkan ceramah kan gitu ya. Kalau dari YouTube kan mendengarkan ceramah. Ya kalau zaman dulu konteksnya itu ketika seseorang mendatangi majelis ilmu. Ya mendatangi majelis ilmu. Ya walaupun sekarang juga insya Allah ya mudah-mudahan tetap ya kita mendapatkan keutamaan itu. Tapi kalau konteks tadi yang Ibu sebutkan, apakah itu sama dengan 100 rakaat itu bagi orang ahli ilmu ya. Ahli ilmu yang dia mengambil istinbatul ahkam dari ilmu tersebut, maka itu lebih baik. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i dulu ya ketika di rumahnya Imam Ahmad, beliau itu terus istinbatul ilm ya, istinbatul ahkam dari satu hadis ya, sampai dia melewatkan sholat tahajud. Kenapa? Karena ilmu itu lebih bermanfaat kalau dia kembangkan untuk orang-orang dibandingkan dengan sholat. Kalau sholat untuk dirinya sendiri gitu kan. Tapi kalau ilmu yang dia pikirkan itu yang menjadi istinbatul ahkam itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah ini konteks seperti yang harus dipahami ya Bu ya. Makanya ketika kita misalkan ingin mendapatkan pahala antara tadi mendengarkan di YouTube ceramah atau syurak, maka yang lebih baik apa? Salat sunnah. Karena salat sunnah itu kan tidak lama ya Bu ya, betul tidak? Ya. Nah, tapi untuk menunggu itu, Ibu bisa sambil mendengarkan itu, ya. Misalkan gini, tapi prioritas dulu, mana prioritasnya? Prioritasnya Ibu selesaikan dulu zikir pagi petangnya, zikir paginya misalkan ya. Setelah zikir pagi, kemudian Ibu dengerin ceramah. Itu tidak bertolak belakang itu ya. Artinya tidak kontradiksi. Jadi sambil mendengarkan ceramah, Ibu sambil zikir, sambil apa kan gitu. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi kemudian setelah itu langsung sholat. Kalau untuk sholat sunnah gimana? Misalnya kita sedang menjalankan tapi kita ingin melaksanakan salat syuruk misalnya. Itu bisa ditinggalkan. Bisa Bu, bisa ditinggalkan. Bisa ditinggalkan ya. Makanya itu tadi prioritas, mana yang lebih prioritas ya. Makanya boleh ditinggalkan. Kecuali kalau Ibu di majelis yang offline ya.
maka harus selesai dulu itu, ya harus selesai dulu. Tapi kalau yang online bisa ditinggalkan ya seperti di YouTube misalkan ya boleh ditinggalkan itu mah Bu ya. Tapi kalau yang offline di masjid misalkan maka Ibu harus tunggu sampai selesai ya. Kenapa? Karena itu bagian dari zikir intizarus syuruk ya, menunggu waktu syuruk. Oke, itu yang pertama mudah-mudahan terjawab Ibu ya. Yang kedua, sebetulnya berbeda antara sholat syuruk dengan sholat duha itu ya. Betul sholat duha itu awalnya di waktu syuruk. Bagi orang-orang yang tidak menunggu waktu syuruk di masjid, maka ketika tiba waktu syuruk sekitar 90 menit atau 80 menit dari azan subuh, maka seseorang yang di rumah boleh sholat duha ya. Karena syuruk itu awal masuk waktu duha. Oke, nah itu. Jadi pertama, kalau seseorang itu niatnya sholat syuruk, misalkan seseorang nunggu di masjid ya, berzikir, dia sholat syuruk tuh ya, yang pahalanya itu seperti haji dan umroh. Haji dan umroh. Nah sementara hadis-hadis yang berkenaan dengan jumlah rakaat ya, yang ada apa namanya, ini itu banyak yang doifnya Bu ya, banyak hadis-hadis yang doif berkenaan dengan itu ya, seperti jumlah rakaat yang kalau 8 segini, kalau 8 ini begitu gitu kan. Tetapi di antara yang paling sahih yang berkenaan dengan sholat duha, itu yang dimaksud dengan sholat awwabin. Bukan mendapat ampunan, tapi sholat awwabin. Awwabin itu sholatnya orang-orang yang bertaubat. Ya, itu kapan dilakukan? Itu menjelang zuhur. Ya, qobla zawal. Itu yang paling utama. Ya, sama seperti sholat malam. Sholat malam itu boleh ba'da isya, boleh. Tapi yang paling utama kapan? Sepertiga malam terakhir. Begitu pula dengan sholat duha. Tadi kalau ibu di rumah, ketika tiba waktu syuruk sudah boleh tuh sholat duha. Silahkan sholat duha. Tapi kalau ya ibu punya kesempatan di waktu nanti di waktu siang, ya maka lakukan apa di waktu siang. Karena tidak ada hadis yang mengatakan bahwa bukan berarti apa ya? Karena gini kan kita tuh perlu ittiba ya, perlu ittiba. Ittiba itu mengikuti ya. Jadi bukan masalah bolehnya. Ada tidak dulu di zaman Nabi bahwa sholat duhanya 2 kali. Beda dengan yang syuruk tadi. Kalau yang syuruk itu karena memang orang itu menunggu Bu waktu syuruk ya. Dia sholat syuruk 2 rakaat, kemudian di waktu siangnya dia sholat duha. Nah itu tentu berbeda ya dengan orang yang tinggal di rumah ya. Dia pagi-paginya dia sholat duha, engke sholat duha deh. Nah ini butuh dalil ini. Ya itu butuh dalil ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ibu tidak menunggu syuruk ya, maka pilihlah sholat duha itu salah satu saja. Kalau enggak di pagi apa di siang hari. Tapi yang paling afdol ya sebagaimana hadis yang sahih itu di siang hari atau qobla zawal ya. Begitu. Allahu taala alam. Sedikit lagi Pak Mangga, Ustadz. Bu. Ya. Saya sering mendengar bahwa untuk syuruk itu kan harus di masjid ya. Betul, betul. Setelah subuh kemudian di masjid. Nah, tapi saya mendengarkan juga karena waktu ini ada ceramah itu menanyakan untuk wanita bagaimana. Katanya wanita boleh melakukan di rumah ya. Jadi setelah sholat subuh itu terus zikir terus ya sampai nanti waktunya syuruk. Itu bagaimana? Ya, saya setuju dengan itu Bu ya. Saya setuju dengan itu. Jadi gini, walaupun hadis itu ya memang diperuntukkan buat laki-laki yang sholat di masjid, tapi bukan berarti perempuan itu terlarang gitu. Ya ketika karena memang perempuan itu sholatnya di rumah. Dan perempuan itu boleh menunggu apa? Menunggu syuruk sebagaimana laki-laki menunggu syuruk di masjid. Gitu. Ya. Nah, adapun masalah pahala ya wallahu alam ya, tetapi mengamalkannya itu sesuatu yang dibolehkan, bukan sesuatu yang terlarang. Kenapa? Karena hadis itu berlaku umum bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Konteksnya dulu di zaman Nabi memang bagi laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki yang ke masjid. Nah, ketika perempuan ingin mengamalkan amalan yang sama dengan laki-laki, maka ini tidak ada larangan. Silakan, apalagi ibu punya keluangan waktu misalkan ya, maka silakan, maka boleh sholat syuruk itu ya. Jadi tetap hitungannya bukan sholat duha kalau ibu melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki di masjid ya. Jadi hitungannya bukan sholat duha tapi sholat syuruk ya. Begitu. Persyaratan harus berjamaahnya. Jadi itu tadi.
harus berjamaah tidak kalau wanita itu Tidak, di Bu. rumah? Kalau di rumah tidak. Kalau Tidak di rumah perlu ya. Oh, tidak. Ya, kalau di rumah tidak. Makanya kan berjamaah itu ketika orang itu di masjid. masjid ya, gitu. Begitu. Atur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami, Bu ya. Silakan Ibu Yuniarti, mangga. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga selalu disehatkan. Amin ya rabbal alamin. Saya izin bertanya Pak Ustadz, kan kita tuh kalau kita ya kalau belajar agama itu kan nggak boleh asal-asalan ya Pak Ustadz ya. Takutnya kita mempunyai guru tuh yang salah kadang-kadang kan, nggak semua orang berpedoman kepada Al-Quran. Nah, saya itu pernah Pak mengikuti kajian yang seperti itu. Jadi dia awal-awalnya berdalil kepada Quran. Pas ujung-ujungnya nggak berdalil dengan Al-Quran. Itu bagaimana Pak kalau menemukan itu saja? Iya, ya gimana ya Bu ya? Ya itu makanya kan gini ya. Pertama yang namanya ngaji ya tentu referensinya harus jelas ya, Quran hadisnya harus jelas gitu ya. Gitu. Jadi kalau apa namanya tadi kayak perkara-perkara yang tadi misalkan yang ditanyakan itu kan jelas hadisnya seperti ini ya, bagaimana para sahabat melakukannya gitu. Artinya ibu juga harus punya daya saring tersendiri ya Bu ya. Ibu harus bisa memilah dan memilih gitu. Ya makanya kan yang namanya kajian itu qala Allah, qala Rasul, perkataan Allah, perkataan Rasul dan perkataan para sahabat yang tadi merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi ya. Kalau kenapa gimana ya, kan sudah terjadi nyebunya ya, tinggal hati-hati saja. Khawatir nanti ya malah yang lebih dominan itu malah apa, hal-hal yang justru takutnya gitu menggelincirkan gitu ya, Allah taala alam. Ya Pak Ustadz, saya mau bertanya lagi Pak Ustadz. Kalau misalnya saya kan suka mendengarkan kajian di Zoom ya. Kalau misalnya kita lagi udah lagi sholat suruh, nah itu kajiannya saya kencangkan kan, itu istilahnya kalau sholatnya jadi nggak khusyuk, itu mesti gimana Pak Ustadz? Ya jangan Bu ya. Ya sholat saja ya gitu ya. Itu ya udah tinggal tinggalkan aja. Makanya kalau misalkan waktunya tidak terlalu lama ya tinggal tunggu aja, selesaikan dulu aja Bu ya. Jadi gini, sholat syuruk itu bukan berarti harus pas-pasan begitu. Kalau kajiannya misalkan masih belum selesai, kira-kira 10 menit lagi, 15 menit lagi, sehingga rada telat dari waktu syuruk yang sebenarnya gitu kan, masih boleh Bu, masih tidak masalah ya. Jadi walaupun di Zoom atau di YouTube ya, kalau misalkan belum selesai, ya tinggal diselesaikan aja dulu ya Bu ya, selama tadi ya waktunya tidak terlalu mepet terlalu siang. Jadi masih boleh ya. Tidak mesti durcong gitu ya. Tidak mesti durcong. Jadi boleh ditunggu ya beberapa saat begitu. Baik, terima kasih Ibu Yuniarti, Ustaz. Jika tidak ada pertanyaan lagi, izin Ustaz saya yang bertanya Ustaz. Mangga. Yang menaros ke bagian oge. Ini Ustaz, sebagai ada satu kontradiktif dalam sebuah amal ibadah yang dengan sebuah pendapat terkait rasa cinta kepada Rasul, Ustaz. Salah satunya adalah penambahan Sayyidina di dalam sholawat, Ustaz. Itu memang dari dulunya juga memang sudah ada dan sekarang juga banyak diamalkan. Dan apa yang boleh dan tidak kita lakukan di dalam amalan Sayyidina itu, Ustaz. Karena saya juga mendengar kalau kita tidak menambahkan Sayyidina, kenapa menambahkan Sayyidina? Karena kan Rasul tidak mencontohkan dalam sholawat. Alasannya katanya tidak mungkin Rasul mengagungkan diri sendiri. Dan kita sebagai yang mengamalkan tidak sopan jika tidak menambahkan dengan kata Sayyidina tersebut. Lalu relevansinya di dalam sholat, Ustadz. Nabi menyampaikan bahwa sholatlah kamu seperti aku sholat gitu, dan tentu ketika di dalam tahiyat akhir tidak boleh ditambahkan Sayyidina itu walaupun ada yang menambahkan. Tetapi ketika di dalam sholat wajib itu tidak boleh Ustadz menambahkan Sayyidina, katakanlah begitu, atau juga ada yang membolehkan, mohon keterangannya Ustadz. Apakah di dalam sholat sunat boleh kita menambahkan Sayyidina Ustadz? Atau mungkin dalam sholawat-sholawat kita yang lain gitu Ustadz barangkali. Mohon penjelasan karena ini sangat
seperti dua mata uang Ustaz antara rasa cinta kepada Nabi dengan ittiba kepada Nabi Ustaz. Mohon penjelasan. Ya, betul ya. Dalam perkara-perkara yang muqayyad ya, perkara-perkara yang muqayyadah ya, maka itu harga mati ya. Kenapa? Makanya gini, kalau kita lihat di dalam Kutubut Tis'ah, kitab-kitab yang 9 ya, yang populer, yang masyhur ya, maka tidak ada satupun di antara para ulama muhaddisin itu mencantumkan kata Sayyidina dalam sholawat ya. Artinya dalam sholawat yang muqayyadah seperti di dalam sholat ya, itu nggak ada itu. Adapun di luar sholat ya, jadi di dalam sholat itu apakah sholat sunat ataupun sholat wajib ya, dalam sholat sunat ataupun sholat wajib. Kenapa? Karena tadi ya, sholu kama ra'aitumuni usoli itu ya, itu yang menjadi prinsip dasar. Artinya pengagungan kita dengan Rasulullah saja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Memang begitu ya, memang begitu ya. Karena apa? Karena memang ittiba kita ya seperti itu. Adapun di luar sholat maka masih dibolehkan ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, masih boleh. Kenapa? Karena itu selewat bersifat apa? Mutlak. Ya, jadi perkara-perkara yang bersifat muqayyadah ya, maka wayahna kita ikut. Kenapa? Karena ikut itu sebagai bukti cinta kita gitu ya. Sekarang begini ya, nama Nabi Muhammad itu tidak hanya di sholawat, ada juga di syahadat. Oke? Nama Nabi Muhammad itu tidak hanya di sholawat, tapi juga ada juga di syahadat. Kenapa di dalam azan tidak pakai? Kenapa di dalam azan tidak pakai? Kalau kita sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi SAW. Padahal Nabi tidak pernah azan loh, gitu kan? Ya kan? Nah itu, jadi kalau main logika mah nggak akan beres ya. Artinya begini ya, karena gini, penambahan kata Sayyidina itu baru ada di di masa setelah 300 tahun Hijriah itu, setelah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'inya sendiri tidak, kan begitu. Coba lihat di dalam kitab Al-Um ya. Gak ada kata Sayyidina itu. Nabi dalam sholawat ya, yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i tidak ada kata Sayyidina. Itu dalam sholawat yang yang muqayyadah. Tapi kalau dalam sholawat yang mutolaqoh, seperti misalkan dalam khutbah Jumat ya, itu sholawat yang mutolaqoh itu masih dibolehkan. Ya, itu masih dibolehkan insya Allah begitu ya. Tapi kalau di dalam sholat atau di dalam azan misalkan ada syahadat ya, maka ittiba kita ya, mengikuti Nabi SAW dalam setiap keadaan itu sebagai wujud cinta kita kepada beliau. Begitu ya. Sebetulnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau dalam obrolan sehari ya masih boleh lah ya. Begitu. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu adalah sudah kata yang paling agung. Tapi ini kan kalau sudah di luar itu nggak akan selesai itu ya, perdebatan itu gitu ya. Perdebatan nggak akan selesai ya. Tapi intinya kita punya prinsip tersendiri, misalkan bagi orang-orang yang tadi ya, bahwa ittiba kepada Nabi itu ya dengan cara mengikutinya. Tapi bagi mereka yang sebagian yang yang mengatakan itu sebagai wujud cinta, ya itu mereka punya alasan tersendiri ya. Nanti di akhirat akan disebut fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, kata Allah. Nanti aku akan beritakan kepada kalian apa yang kalian perselisihkan. Maka yang lebih aman kalau menurut saya ya, yang lebih aman ya kalau kita boleh memilih, maka ikutilah sebagaimana yang dituliskan oleh para ulama muhaddisin ketika mereka menulis kalimat sholawat di dalam kitab hadis mereka. Insya Allah itu yang jauh lebih aman, insya Allah ya. Begitu. Ustaz jelas. Iya, tidak terpikir saya Ustaz. Dalam sholat pun ada syahadat Ustaz ya. Iya. Tidak ada Sayyidinanya. Nggak ada Sayyidinanya. Ya betul tidak Pak ya. Gitu ya. Apalagi di naadan Ustaz ya. Makanya di azan kan nggak ada kan. Wa asyhadu anna gitu ya. Gitu kan. Ya itu. Ya gitulah. Baik, syukuran jazakallahu Ustaz, mencerahkan sekali, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Jika tidak mungkin akan ditutup. Ini kesempatan mungkin beberapa menit, silakan mangga ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah, sepertinya sudah cukup Ustaz. Mengucapkan terima kasih Ustaz atas nulisan ilmunya pada malam hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapat pada malam ini senantiasa menjadi evaluasi untuk kita semua bagaimana kita berupaya mengimplementasikan cinta kita kepada ilmu Rasulullah SAW melalui bukti-bukti amal konkret yang kita laksanakan, dan ternyata amalnya tidak susah.
tadi banyak sekali amal-amal kecil yang sangat tentu pasti akan diapresiasi oleh Rasulullah SAW. Zikir pagi petang. Aduh, saum sunnah saya belum kuat Ustaz, Masya Allah. Duha insya Allah kita sama-sama bisa usahakan duha, walaupun kadang sok pabelit sarang niat ya duha tuh Ustaz. Pengen dapat rezeki teh ya gitu, tapi ya bertahap Ustaz ya. Pengen dapat rezeki gitu kan. Kadang tahajud juga kita pengen dapat posisi yang bagus, doa diijabah Ustaz. Iya. Tapi itulah kita Ustaz sebagai manusia naik turun keimanan. Daripada henteu-henteu teuing pengen Ustaznya, semoga apa yang kita laksanakan terlepas apapun itu, semoga Allah menilai setiap amal ibadah kita, bukti cinta kepada Rasulullah SAW menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada para jamaah sekalian. Semoga ilmu pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan semoga Allah jadikan amal soleh, kita konversi menjadi amal soleh, dan semoga makin meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keimanan dan ketakwaan kita, dan terkhusus cinta kita kepada yang mulia Rasulullah SAW. Sebelum ditutup, Ustaz, mohon izin perkenannya untuk doa bersama untuk kita semua. Enggak, Ustaz? Baik ya, kita akhiri ya. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas doanya. Semoga Allah ijabah doa kita semua. Amin amin. Para jamaah sekalian, demikian kegiatan kita pada malam ini. Semoga kumpulan kita menjadi kumpulan yang dinilai ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di wasilah juga tidak hanya kumpul kita secara online, tapi semoga menjadi wasilah juga kalau nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan para jamaah sekalian. Sekali lagi terima kasih, syukron jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. illallah. Hatur nuhun. Sami-sami.